Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tibutum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada permulaan malam ini bisa bersama-sama hadir di rumah Allah ini menjadi tamu-tamunya. Kita bermohon kepada Allah agar Allah senantiasa berikan kepada kita istiqamah yang dengannya kita jalani hidup yang tersisa di sisa-sisa usia kita, sehingga Allah menutup amal-amal kita dan ajal kita dengan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah agar selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan kita sempurnakan dengan mengucapkan salam kepada beliau dengan ucapan assalamu alayka ya Rasulullah. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama, umumnya kita hadirin hadirat, tamu-tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini kita lanjutkan kembali kajian kita, yaitu masih tentang fikih ibadah, di mana pada Senin yang lalu kita sudah membahas tentang al-halatul lati yusannu fihal wudu, kondisi-kondisi di mana kita disunnahkan untuk berwudu. Nah, kita sudah bahas pada pekan yang lalu kapan saja kondisi-kondisi, keadaan-keadaan di mana kita disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadisnya untuk melaksanakan wudu. Nah, pada malam ini pembahasan kita adalah al-umurul lati yustaratu lahal wudu, perkara-perkara yang disyaratkan dengannya berwudu. Jadi perkara-perkara, keadaan-keadaan yang mana kita disyaratkan untuk berwudu. Nah, di sini disebutkan ya, di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji ya, pada jilid yang pertama ini, al-umurul lati yajibul wudu'u min ajliha hiya, perkara-perkara yang diwajibkan berwudu karenanya adalah, yang pertama, ini pasti kita sudah tahu semuanya ya, saya kira kita hanya mengulang-ulang kaji saja, yaitu as-salah, yaitu salat. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat surat Al-Maidah ayat 6 yang familiar di telinga kita, bahkan semua kita mungkin hafal,
ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya, ayat yang sudah kita uraikan pada pertemuan yang lalu, di mana ya titik kewajiban atau fardu dalam berwudu tadi, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan idza qumtum ilas shalah, apabila kalian hendak mengerjakan salat. Nah, kemudian di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari pada nomor hadis yang ke-135, diriwayatkan pula oleh Muslim nomor hadis yang ke-225, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda, bahwa Allah tidak akan menerima salat siapapun di antara kalian yang apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Maka tegas kita ingin ulang kembali, hadas di sini adalah kondisi di mana seseorang tanpa berwudu. Nah, di dalam penjelasan yang lebih lengkap, hadas itu adalah kondisi seseorang, sedangkan najis itu adalah benda. Jadi bedakan antara najis dengan hadas. Hadas itu adalah kondisi seseorang, imma bisa jadi kondisi yang menghalangnya untuk salat itu adalah hadas kecil, ataupun kondisi yang menghalangnya untuk tidak salat itu adalah hadas besar. Nah, di dalam riwayat Muslim nomor hadis yang ke-224, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tuqbalu salatun bighairi tahurin. Allah tidak diterima salat tanpa adanya proses taharah, atau yang disebut dengan berwudu. Maka sekedar mengulang-ulang kaji, ya, apa saja kondisi diwajibkan kita berwudu? Kondisi di mana kita akan melaksanakan salat. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, at-tawafu haulal Ka'bah, tawaf di sekeliling Ka'bah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Amin. Tidak semangat aminnya nih, ha? Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi di dalam tawaf, ketika kita mengelilingi Ka'bah, mulai dari titik Hajar Aswad, Ka'bah di samping kiri kita, mulai dari titik di sana, apabila kita meniatkan untuk tawaf berkeliling mengelilingi Ka'bah, maka pada saat itu diwajibkan kita dalam kondisi berwudu. Nah, disebutkan di sini apa alasannya? Li'anna tawafa kas-shalah, karena tawaf itu seperti salat. Ya, jadi alasan kenapa diwajibkan kita berwudu ketika akan melaksanakan, demi untuk melaksanakan tawaf, karena tawaf itu sama dengan salat. Ya, karena tawaf itu serupa dengan salat. Tawaf itu seperti salat. Tajibu fihi taharah, wajib di dalamnya, ya, wajib di dalam tawaf tadi kita melaksanakan taharah. Nah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi ini adalah murid terbaik Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari, setelah Imam Muslim, ya. Jadi Imam Al-Bukhari itu dikatakan dia adalah Amirul Mukminina fil hadis, yaitu panglimanya, ya, kaum muslimin dalam persoalan hadis dan ilmu-ilmu hadis.
kitabnya disebut as-sahhu kitabin ba'da kitabillah. Jadi kitab Al-Jami' As-Sahih itu adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Nah, lalu dia punya murid yang bernama Imam Muslim bin Hajjaj. Kemudian selain Imam Muslim bin Hajjaj ini ada murid beliau yang paling hebat juga, ya, yang bernama Al-Imam At-Tirmizi, atau ada yang membahasakannya At-Turmudzi, ya, wafat di kota Termes, ya, di kota Termes, dan makamnya di sana. Jadi kota Termes itu dari ibu kota Uzbekistan Toshkent itu ke Termes itu ada sekitar 4 sampai 5 jam, ya. Jadi kalau bisa nanti kita khatamkan Sunan Tirmizi, nanti khatamnya di samping makam beliau. Atau kita khatamkan Sahih Bukhari, ya, kajian Sahih Bukhari, nanti khatamnya di makam samping makam Imam Bukhari di kota Samarkand. Semoga Allah mudahkan nanti menuju ke sana. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi Al-Imam At-Tirmizi meriwayatkan, ya, at-tawafu haulal baiti mislus salah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tawaf di sekeliling Ka'bah mislus salah, seperti salat, illa annakum tatakallamuna fi, hanya saja kalian ketika tawaf itu diizinkan berbicara atau berbincang. Kalau dalam salat boleh apa tidak? Tak boleh, ya. Tapi kalau dalam tawaf boleh. Makanya dulu saya ketika tawaf, ya, ketika umrah itu berjumpa dengan jamaah Indonesia yang nelpon orang tuanya ketika tawaf. Entah orang tuanya, entah keluarganya, tapi tidak jelas, entah pacarnya. Dia bilang waktu itu, saya lagi tawaf nih di dekat pintu Ka'bah saya nih sekarang nih, dekat Hajar Aswad, ramai orang, tak bisa saya ke situ katanya. Lagi tawaf pakai pakaian ihram. Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Boleh. Secara hukum boleh. Secara hukum tidak membatalkan tawafnya, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, mengatakan tidak boleh hanya saja kalian boleh berbincang di dalam tawaf, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam lanjutan hadis ini mengatakan, faman takallama fi, siapa yang mesti berbicara juga dia di dalam tawafnya tadi, fala yatakallamanna illa bi khairin, hendaklah jangan berbincang, jangan berucap, jangan bercakap lisannya kecuali menyebut yang baik-baik. Kalau mengabar, menelpon keluarga di tanah air, boleh apa tidak kalau begitu? Yang baikkah atau yang tidak baik itu? Masih dalam batas yang boleh, masih dalam batas yang wajar. Tetapi alangkah lebih eloknya, ya, setelah tawaf, ya, karena itu kan tidak ada hal yang urgen yang menyebabkan kita mesti menelpon keluarga sedang lagi tawaf. Padahal lagi tawaf itu kita semestinya memperbanyak zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau membaca ayat-ayat atau membaca doa apa saja yang ingin kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini riwayat Imam Tirmizi, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim, dan Imam Hakim menyebutkan bahwa hadis ini status hukumnya sahih, ya, status hukumnya sahih. Nah, ada yang menarik yang ingin saya sampaikan di sini, ya, di dalam mazhab Syafi'i itu berpegang teguh kepada hadis itu. Jadi kalau ada hadis, kalau ada sunnah, itu menjadi ciri khas mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i itu adalah syadidut tamassuki bil hadis. Betapa dia sangat komitmen memegang hadis. Nah, lalu ketika ditemukan di dalam hadis-hadis yang dipakai oleh mazhab Syafi'i, ditemukan misalnya riwayat Imam At-Tirmizi, ya. Dan kadang Imam Tirmizi ini menilai satu hadis itu
disebutnya misalnya hadisun hasanun sahih, hasanun sahih. Hadisnya hasan sahih. Ya, padahal kita tahu di dalam ilmu hadis, adik-adik yang belajar di pondok mungkin tahu ya. Ya, tingkatan tertinggi sahih, yang kedua secara kualitas hasan, yang ketiga dhaif. Ya. Nah, jadi apa maksudnya ketika Imam Tirmizi menyebut hasan sahih? Ya, padahal yang tertinggi sahih, hasan yang di tengah. Nah, itu menurut Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani diuraikan, ya, dan juga Al-Imam As-Suyuti jika kita tidak salah mengatakan jika hadis itu sanadnya dua, jadi hadis itu sanadnya dua, misalnya Imam At-Tirmizi mengurai sanadnya ini dua, di sebelah kanan sanadnya dari fulan, sefulan, sefulan. Misal, ya sederhananya begini, dari Dzul-Ikrami ke Abah Muhammad ke Joko, terus ke atas. Nah, kemudian saya juga meriwayatkan dari Dzul-Ikrami, dari Bapak Sifulan, dari Sifulan. Jadi hadis ini ada dua jalur. Nah, jalur yang pertama hasan, jalur yang kedua sahih. Nah, jadi itu yang, jadi jangan heran nanti ketika kok apa nih maksud hasan sahih? Atau kemungkinan kedua, jika jalur hadis tadi sanadnya, ya, sanad itu adalah at-tariqul muwassilu ilal matan, jalan yang menghubungkan kita kepada teks hadis. Jadi siapa yang meriwayatkannya itu Rasulullah, siapa sampai Imam At-Tirmizi, ya. Kalau disebut hasan sahih, kemungkinan yang kedua, kalau jalur sanadnya satu, tidak dua tadi, itu di sebahagian ahli hadis statusnya sahih, di sebagiannya yang lain dikategorikan hasan. Maka Imam At-Tirmizi menganggap hadis ini hasan sahih. Jadi dua jawaban ya. Jadi bagi yang yang menarik nanti, jika kiranya menarik misalnya kajian-kajian hadis ini, silakan masuk jurusan hadis ini adik-adik kami yang di Pondok Tahfiz pesantren. Tamat pesantren nanti ambil kuliah S1 hadis, S2 hadis, S3 hadis. Pulangnya dia jadi nanti muhaddis, ya insyaallah. Karena kajian hadis ini kajian yang paling menarik ya di dalam kajian-kajian keilmuan Islam, ya. Ada dua yang tidak ada di agama lain. Di dalam kajian-kajian agama lain itu ada dua yang tidak ada di mereka dan ada di kita. Apa itu? Yang pertama kajian sanad, yang kedua kajian nasab. Apa yang pertama? Sanad, yang kedua nasab. Nasab ini penting. Ya, nasab ini penting supaya kita tahu kita ini turunan siapa sesungguhnya. Jadi si fulan bin fulan bin fulan. Ayo, siapa di antara adik-adik atau jamaah secara khusus yang tahu 5 keturunan dari dia sampai ke 5 di atasnya? Ada yang bisa hadiahnya umroh? Ada yang tahu maksudnya? Ya, si Muhammad bin siapa, bin siapa, bin siapa, bin siapa, sampai 5. Elok lagi kalau sampai 7. Siapa yang mampu silahkan disebutkan, dapat hadiah insyaallah. Ya. Nah, kenapa demikian? Karena pentingnya ilmu nasab ini, ya, banyak ulama mengungkap dengan mengetahui ilmu nasab, atau setidaknya kita mengetahui nasab pribadi kita, kita akan bisa menimbang bagaimana status, atau setidaknya kita bisa tahu alur kemungkinan atau potensi kita seperti apa. Misalnya sekarang dia jadi ustadz, ayahnya bukan ustadz, ternyata setelah dicek datuknya bukan ustadz, dicek lagi di atas ada ulama rupanya. Darah ulamanya itulah yang turun ke cucunya. Jadi ada sekarang di dunia, di baru-baru ini ada namanya tes Stephen. Tes Stephen itu melacak di mana potensi kita. Jadi dites di mana potensi kita. Itu kalau menurut Ustadz Budi Ashari di salah satu kajiannya dulu saya dengar katanya, ya agaknya tidak perlu banget gitu. Nah, walaupun itu temuan gitu ya, temuan. Ya kenapa? Cukup kita tahu jalur nasab kita itu, kita akan mengetahui di mana potensi kita.
Nah, itu setidaknya. Dan juga dengan mengetahui jalur nasab ini, ya mudah-mudahan ada unsur keberkahan, barokah di darah yang mengalir di antara kita. Nah, kenapa? Karena kisah dulu ketika pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khadir, ya, itu Nabi Khadir berjumpa sebuah dinding rumah yang sudah ambruk, ya, fa'aqamah, didirikan, diperbaiki lagi oleh Nabi Khadir, ya. Kemudian Nabi Musa protes, apa yang engkau lakukan wahai Nabi Khadir? Kalau kau mau, kau bisa nanti mendapatkan upah, ya. Lalu di akhir perjalanan Nabi Khadir mengatakan, fa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimain. Sesungguhnya rumah dinding yang telah roboh itu aku perbaiki. Itu mulanya dulu adalah milik 2 orang anak yatim, dan di bawah tanahnya ada harta yang tersimpan, ya. Dan yang paling penting, kenapa ada harta tersimpan, kenapa rumahnya diperbaiki, itu wa abuhuma salihah, ya, wa kana abuhuma salihah, ayahnya adalah orang soleh. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan yang disebut ayahnya orang soleh tadi itu bukan ayah langsungnya, tetapi generasi ke-7, ya. Jadi ternyata kesolehan, ya, datuk nenek moyang tadi bisa memberkati keturunan walaupun sudah di 7 turunan. Nah, jadi misalnya kita sekarang berupaya menjadi orang-orang soleh, itu bukan saja anak kita yang diberkahi menjadi anak soleh, nanti bisa jadi cucu, cicit, di bawah cicit apa namanya? Cucu, cicit, apa nama di bawah itu? Kuadrat cicit gitu ya, terus ke bawah. Nah, jadi jangan pernah lelah mensolehkan diri kita, karena ya berkahnya akan mengalir kepada anak keturunan kita yang mungkin nanti di generasi-generasi jauh di bawah kita. Nah, itu berkahnya. Sampai pula ke sana kajian kita ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dari hadis ya yang tadi apabila disebut hasan sahih. Nah, kemudian yang ketiga, massul mushafi wa hamluh. Jadi yang diwajibkan kita dalam kondisi berwudu adalah memegang mushaf dan membawa mushaf. Ya, memegang mushaf dan membawa mushaf. Di dalam mazhab Syafi'i, ya, pendapat yang dipegang oleh mazhab Syafi'i adalah wajib dalam keadaan berwudu. Nah, kenapa? Karena dalilnya berasal dari ayat surat Al-Waqiah 79. La yamassuhu illal mutahharun. Mushaf Al-Quran itu tidak boleh disentuh kecuali oleh orang-orang yang sudah bersuci. Artinya sudah dalam keadaan berwudu, ya. Surat Al-Waqiah ayat 79. Jadi kalau ada orang yang bertanya nanti apa dalil Syafi'iyah, dalilnya la yamassuhu illal mutahharun. Kemudian juga riwayat Al-Imam Ad-Daruqutni, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yamassul Qur'ana illa tahir. La yamassal Qur'ana illa tahir. Janganlah sampai ada di antara kalian yang menyentuh Al-Quran ini kecuali dalam keadaan bersuci. Maka upayakan kita sebelum menyentuh mushaf itu dalam keadaan bersuci. Nah, jadi itu 3 kondisi di mana kita diwajibkan untuk dalam keadaan berwudu. Nah, kalau orang-orang kampung kita menyebut ya wajib dalam kondisi berair wudu. Ya, maksudnya dalam kondisi berwudu. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat, tamu-tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini pada pembahasan terakhir tentang masalah wudu ini, suratun kamilatun liwudu'in nabiyyi bi faraidihi wa sunanihil muakkadah. Ada sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari menggambarkan bentuk sempurna dari wudu Nabi
di mana terlihat di sana Nabi mengerjakan fardunya, mengerjakan segala sunnah muakkadahnya, dan juga disebutkan di dalam hadis ini secara lengkap keutamaan berwudu itu dan keutamaan salat sunat wudu. Keutamaan salat sunat 2 rakaat wudu. Karena salat sunat 2 rakaat wudu ini juga diantaranya diamalkan oleh para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak khilaf itu diamalkan oleh Bilal bin Rabah. Nah, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya bersumber dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu annahu. Jadi ini informasi dari Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini adalah sahabat yang sekaligus adalah menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena 2 orang anak gadis Rasulullah menjadi istri dari Utsman bin Affan. Yang pertama namanya nama anak Ustaz Muhammad ya, Zainab. Yang kedua Ruqayyah. Nah, jadi digelarilah dia dengan Zunnurain ya, 2 orang, seorang yang memiliki 2 cahaya. 2 cahaya siapa? Anak keturunan mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zainab dan Ruqayyah. Nah, Utsman bin Affan menginformasikan annahu da'a biwudu. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ingin berwudu. Kemudian diperintahkan ya untuk mengambil bejana, disediakan di dalamnya air wudu. Fa afragha ala yadayhi min ina'ih. Anggap misalnya ini bejana, lalu Nabi Muhammad memasukkan tangannya keduanya ke dalam bejana tadi, faghasalahuma salasan. Jadi diambil air ya, dicuci tangan ya, tangan beserta jari jemari dan di sela-sela jari jemari. Jadi belum lagi datang protokol kesehatan ya, mencuci tangan ya. Ajaran Islam sudah terlebih dahulu perhatian kepada kesehatan. Ya kan? Jadi belum ada lagi memperbanyak mencuci tangan. Kita setidaknya 5 kali sehari semalam itu, jika kita mengamalkan sunnahnya, kita sudah mencuci tangan dan menjalankan protokol kesehatan. Jadi diambil 3 kali, dicuci, diambil yang ketiga, dicuci, kemudian summa tamat madha, kemudian Rasulullah itu berkumur ya, kemudian memasukkan air ke hidung lalu mengeluarkannya. Jadi virus-virus itu lengketnya di sini ya, ketika dimasukkan ya, maka dia membersihkan rongga-rongganya, dan ketika dikeluarkan mengeluarkan segala virus. Nah, jadi masih dalam ketaatan kepada protokol kesehatan. Jadi Islam ini lengkap, Pak. Jadi jangan lagi kita cari-cari ya aturan-aturan selain ya aturan kesempurnaan Islam. Nah, kemudian summa ghassala wajhahu salasan. Dicucinya wajahnya 3 kali. Wa yadaihi ilal mirfaqain. Ya, dan kedua tangannya 3 kali. Di dalam satu riwayat mencuci tangan kanan 3 kali, tangan kiri 3 kali. Summa masaha bi ra'si. Ya, diambilnya air ya, tetapi sedikit saja, kemudian dia usap kepalanya. Summa ghassala kulla rijlin salasan. Kemudian kaki kanan dan kaki kirinya dicuci sebanyak 3 kali. Nah, kemudian setelah itu ya summa qala, kemudian Utsman bin Affan melanjutkan informasinya, ra'aitun nabiyya yatawaddau nahwa wudu'i hadza. Saya melihat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudunya persis seperti wuduk saya ini. Jadi Utsman melihat Rasul, Utsman memperlihatkan kepada sahabat-sahabat yang lain. Jadi sanadnya begitu. Ya, karena dia melihat langsung Rasul, dia pun menerapkan seperti inilah wuduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, kemudian setelah aku melihat sempurnanya wuduk Rasulullah itu,
Ya, Rasul ketika itu bersabda, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza." Siapa yang berwudu seperti wuduku ini, summa shalla rak'atain. Kemudian setelah berwudu tadi salat 2 rakaat. Muncul pertanyaan, salat apa itu? Salat sunat wudu. Jadi setiap selesai berwudu kita salat sunat 2 rakaat, disunnahkan. Ya, namanya salat sunat wudu, bagian dari salat sunat mutlak. Ya. Jadi salat sunat itu ada 2, mutlak dan muqayyad. Yang mutlak itu salat sunat apapun. Misalnya selesai wudu salat 2 rakaat. Kemudian ingin lagi salat saja, salat sunat mutlak. Jadi bagian dari salat sunat mutlak itu ada salat sunat wudu yang disebabkan oleh berwudu dia salat sunat 2 rakaat. Salat sunat 2 rakaat la yuhaddisu fihi ma nafsah. Ya. Selama itu dia tidak tidak di sini dikatakan la yuhaddisu bi syai'in min umurid dunya. Jadi setelah berwudu tadi dia salat sunat 2 rakaat, lalu dia tidak berbincang-bincang dalam persoalan-persoalan dunia. Jadi dia banyak zikir, ya, menyibukkan kalbunya dengan zikir, lisannya dengan zikir atau membaca Al-Qur'an atau berdoa, ya. Maka apa kata Rasul? Ghafarallahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosa yang telah lalu diampunkan oleh Rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak para ulama yang mengamalkan amalan ini, dan bahkan Al-Imam Al-Bukhari, ya, sebelum meletakkan satu hadis di dalam kitabnya itu salat sunat berwudu terlebih dahulu, salat sunat 2 rakaat, lalu dia meminta kepada Allah, ya Allah, semoga yang aku masukkan di dalam ini adalah hadis-hadis yang benar-benar sahih diucap, diperbuat dan disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka intinya apa? Ya, pada minggu lalu kita mempelajari mentajdid wudu adalah sunnah. Maka coba, ya, adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, coba kita amalkan supaya kita kan tidak sulit mendapatkan air, ya. Maka coba setiap batal wudu kita wudu lagi. Ya, batal wudu. Jadi upayakan kita sehari semalam itu dalam kondisi berwudu jika memungkinkan. Ya, batal misalnya berwudu lagi. Jadi kita selalu terbiasa dengan wudu ini. Nah, jika suatu saat Allah memanggil kita, ya, kita meninggal dalam kondisi menjaga wudu. Itu insyaallah husnul khatimah. Maka amalkan amalan ini jika kita mampu. Baik, itu barangkali kajian kita. Jika ada hal-hal yang ingin dipertanyakan, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Silakan. Ya. Pakai tulisan atau pakai langsung? Langsung, ya, silakan. Yang tulisan juga boleh. Ya. Jadi air yang kurang dari 2 gula misalnya, untuk kita menggunakan mandi wajib, lalu air itu kita masukkan ke dalam gayung, kemudian kita tambahkan air dari keran, sehingga air yang tadi seolah-olah kurang dari 2 gula, kemudian kita ambil ke dalam gayung, yang dari dalam gayung tadi kita menambahkan pula air yang dari keran. Bagaimana hukumnya? Baik. Untuk mandi wajib. Kreatif gitu ya. Jadi status air yang kurang dari 2 gula, kalau di sana tidak ada unsur yang merubah 3 hal. Yang pertama rasa, yang kedua bau, yang ketiga warna. Jika tidak ada salah satu dari 3 ini di perubahan air yang di ember tadi, maka kita hukumi air yang di ember tadi adalah suci dan mensucikan. Jadi tinggal kita cek saja, dicium rasa tidak ada bau apa-apa, ditengok tidak ada tidak ada warna apa-apa. Kemudian
dilihat, diteliti kembali tidak ada aroma rasa apa-apa. Berarti boleh kita gunakan untuk mandi wajib ataupun berwudu. Tentang teknisnya kita buat supaya cukup juga gitu ya, cukup juga air tadi selama dia suci dan mensucikan. Lalu kita ingin menghemat, dibuatlah seperti keran yang mengalir dia, sehingga jika ya terpenuhi rukun maka sahlah mandi wajib. Apa rukunnya? Isalul ma ila jami'il badan, menyampaikan air ke seluruh tubuh. Jika seluruh tubuh kita ini dan rongga-rongga zahirnya sudah tersentuh oleh air, ya disiram misalnya pelan-pelan sehingga basah semuanya. Kemudian diambil lagi segayung, dibuat digosok-gosok semua badan, basah semuanya. Yang ketiga mungkin satu ember itu 3-4 gayung gitu ya. Setelah itu maka kita sudah dinilai ya sudah melakukan mandi wajib dalam proses mengangkat hadas besar. Tapi kalau kita gunakan air yang sedikit itu pula untuk berwudu seperti yang kita bahas pada minggu lalu, itu barangkali tidak cukup. Jadi setidaknya yang rukunnya dikerjakan. Nah, jadi selama air tadi kurang dari 2 kulah dia tidak berubah ya, salah satu dari yang tiga tadi. Kemudian teknisnya kita menyampaikan air ke seluruh anggota badan sehingga semuanya basah, maka dianggap sahlah mandi wajib kita. Sulit air di rumah Pak Imam? Enggak kan? Enggak sulit air kan? Ya. Ya. Ya, tidak masalah selama yang 3 tadi ya, selama 3 tadi dilacak, dicek, dideteksi kembali dengan baik ya. Pertanyaan? Jika membaca Al-Quran digital bukan mushaf ya. Jadi mushaf digital itu bukan mushaf karena dia dimasukkan programnya di dalam handphone atau laptop. Jadi tidak murni disebut sebagai mushaf Al-Quran. Maka ketika kita membaca Al-Quran tidak diwajibkan berwudu. Ya, karena yang diwajibkan berwudu tadi adalah hanya memegang dan membawanya. Sedangkan membaca tidak mesti dalam keadaan berwudu selama tidak dalam keadaan junub. Ya. Kalau kita tidak junub nggak apa-apa kita baca qul huwallahu, murajaah dan lain sebagainya. Ya, jadi mushaf digital itu tidak dikategorikan sebagai mushaf. Ya, karena definisi dari mushaf itu ya seperti yang kita lihat ini, yang isinya mushaf tok, yang isinya Al-Qur'an tok. Maka kitab fikih ini bukan mushaf sekalipun di dalamnya ada ayat Al-Qur'an, maka boleh dipegang oleh orang yang non bersuci. Ya, jadi begitu. Ya, sama hukumnya juga dengan orang yang tidak boleh membawa mushaf ke dalam WC ya, tidak boleh membawa mushaf dalam WC. Tetapi jika mushafnya tadi di dalam handphone tidak masalah kita bawa ke dalam WC karena dia tersimpan, kecuali kalau kita buka. Sama seperti kita kan ada juga Al-Quran di kepala kita, ketika masuk WC kan tidak ditaruh dulu kepala di luar ya. Hafiz Quran misalnya Pak Imam, ditaruhnya dulu kepalanya di luar WC, itu badan di dalam. Anda seperti itu karena dia tersimpan, itu bukan mushaf. Ada yang lain? Kakak tiri bukan mahram, artinya batal ya. Jadi apabila bersentuhan dengan kakak tiri hukumnya batal, mesti berwudu. Tapi kalau kakak seayah tidak apa-apa ya. Yep. Ada yang lain? Ya, syarat berwudu tidak disyaratkan dalam kondisi sedang dalam prosesi berwudu, tidak disyaratkan menutup aurat. Jadi artinya ya, sebagaimana yang kita ulas pada syarat-syarat berwudu, rukun-rukun berwudu itu tidak ada aturan yang menyebutkan mesti dalam keadaan menutup aurat. Jadi sah
Ya, jadi ini sah ya. Jadi dalam fikih itu, ya Bapak Ibu sekalian, jika terpenuhi syarat dan rukun itu hukumnya sah. Kalau tak terpenuhi syarat dan rukun, lawan dari sah batil, batal. Syarat dan rukun tidak menyebutkan harus dalam keadaan menutup aurat. Berarti wudu sah. Tapi secara etika, karena wudu ini ibadah, secara etika, secara ihsan kepada Allah, apa tak malu, ya, tak malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dianjurkan dalam keadaan menutup aurat. Kan bisa ambil handuk dulu kan, nah, baru berwudu. Kenapa asik sekali berwudu dalam kondisi ya tidak menutup aurat. Jadi kalau ditanya sah, tetapi secara etika, secara akhlak, secara adab kepada Allah dan kepada Rasulullah adalah kita mesti menutup aurat. Wudhu sah. Jadi tidak disyaratkan ketika berwudhu tadi harus diam, atau tidak ada pembahasan di dalam rukun syarat berwudhu itu yang menyebutkan yang membatalkan wudhu adalah berbicara ketika berwudhu. Tidak ada kita jumpai hadis Nabi yang menyatakan demikian, wala, dan tidak juga amal-amalan dari Nabi dan para sahabat. Nah, artinya Imam Syafi'i dalam fikih mazhab Syafi'i ya tidak menemukan hadis itu, karena kalau ada hadisnya tentu dia meriwayatkan dan pasti diistimbatkan hukumnya. Nah, artinya ketika antum berwudu dan ada hajat untuk berbicara, ya ada hajat yang menyebabkan kita harus berbicara atau mengucap sesuatu lagi berwudu, misalnya tiba-tiba ada kalajengking dekat sahabat kita di sebelah, nah, kita oh itu kalajengking, nah, boleh diucapkan. Tapi kalau ya dia bernyanyi misalnya sambil berwudu, nah, itu walaupun wudunya tetap sah tapi etikanya kurang ya. Tetapi wudu tetap sah. Nah, tetapi kan kita ingin ibadah itu sempurna, baik secara fikih ataupun secara tasawuf. Ya, tasawuf itu adalah secara etika, adab, akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, masih ada? Masih ada? Cukup? Ya, demikian. Banyak maaf atas segala khilaf dan salah. Semoga Allah berkahi ilmu kita. Mana yang benar datangnya dari Allah dan datangnya dari petunjuk yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana yang keliru itu dari kami dan dari syaitan. Mudah-mudahan Allah maafkan, dan mudah-mudahan ada pula yang akan meluruskan nanti jika ternyata ada yang keliru. Wabillahi taufik wal hidayah. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kesalahan kami. Astaghfirukum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.